warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas KD 3.9 mengidentifikasi teks eksplanasi. Sebelumnya saya masuk pada teks eksplanasi, pernahkah kalian melihat apa itu tsunami, apa itu salju, dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa di sekitar kita yang terkait dengan kejadian alam maupun kejadian sosial. Banyak juga kalian lihat berita di televisi tentang adanya kriminalitas, tentang adanya anak jalanan, dan masih banyak contoh yang terkait dengan fenomena sosial. Pada pelajaran bahasa Indonesia, hal itu nanti akan dibahas dalam teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang mengidentifikasi bagaimana sebuah kejadian atau fenomena, baik fenomena alam, sosial, budaya terjadi di sekitar kita. Tujuannya kita mempelajari teks eksplanasi adalah untuk mengetahui fenomena-fenomena yang berada di sekitar kita. Oke, kalau kita sudah tahu apa itu teks eksplanasi yang menceritakan bagaimana sebuah proses terjadi, mengapa proses itu terjadi, kita akan membicarakan tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri teks eksplanasi yang pertama adalah memuat adanya data atau fakta. Yang kedua adalah adanya sequence marker, jadi ada urutannya. Terus berikutnya bersifat informatif atau memberitahukan sesuatu. Terus berikutnya adalah bersifat objektif. Itu adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Perhatikan anak-anak, ada dua pola pengembangan teks eksplanasi. Yang pertama adalah pola pengembangan teks eksplanasi berupa kausalitas. Pola pengembangan ini digunakan untuk menjawab pertanyaan mengapa. Sedangkan yang kedua adalah pola pengembangan kronologis. Pola pengembangan kronologis digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana. Jadi intinya di dalam teks eksplanasi nanti silahkan dilihat itu menjawab pertanyaan mengapa atau bagaimana. Seandainya menjawab pertanyaan mengapa, secara otomatis akan masuk di pola pengembangan kausalitas. Sedangkan kalau menjawab pertanyaan bagaimana, itu akan masuk di pola pengembangan kronologis. Berikutnya ada struktur teks eksplanasi. Jadi seperti teks pada teks lainnya, bahwa dalam teks eksplanasi pun ada strukturnya. Struktur teks eksplanasi yang pertama adalah identifikasi fenomena. Fenomena apa yang akan kalian bahas nanti itu akan ditulis di identifikasi fenomena. Yang kedua, struktur yang kedua adalah rangkaian kejadian. Jadi silahkan ditulis kejadian apa, bisa menggunakan yang pola pengembangan kausalitas, bisa menggunakan pola pengembangan kronologis. Struktur yang ketiga adalah ulasan. Jadi silahkan lihat, jelaskan, diulas di bagian akhir ini. Berikutnya, kalau sudah tahu strukturnya, secara otomatis kalian akan bertemu dengan kaidah-kaidah kebahasaannya. Jangan bingung, ada yang mengatakan kaidah kebahasaan, ada yang mengatakan ciri kebahasaan, itu adalah sama. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah menggunakan kausalitas. Jadi ditandai dengan konjungsi sebab, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan seterusnya. Berikutnya adalah menggunakan konjungsi kronologis, ya, menggunakan yang kronologis itu berarti menggunakan konjungsi kemudian, lalu, dan seterusnya. Itu kaidah kebahasaan yang kedua. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah kata teknis. Jadi ada kata teknis. Kalau kita membicarakan tentang salju, secara otomatis kata teknis yang ada pasti salju itu sendiri, berikutnya air yang sudah membeku, terus masih banyak hal lagi yang terkait dengan salju.
Kalau kita membicarakan tentang pelangi, secara otomatis kita akan berbicara tentang hujan, tentang air hujan yang kena panas, kemudian akan menimbulkan pelangi dan seterusnya. Itu kalau kita berbicara tentang fenomena alam. Kalau kita berbicara tentang fenomena sosial, sebagai contoh anak jalanan, berarti secara otomatis kita akan tahu, kita akan bayangkan anak jalanan akan seperti apa, bagaimana kehidupannya, di mana mereka tinggal, kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Itu adalah contoh fenomena sosial. Jadi kalian bisa melihat, memperhatikan itu nanti teksnya masuk di fenomena yang mana.